Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Syahrul Mubarok dari kelas TI 1B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar mikrotik. Langsung saja. Di sini saya sudah menggunakan topologi yang kemarin ya. Dan di sini saya sudah login di routernya, mikrotiknya. Selanjutnya kita membuka Winbox. Nah, sekarang kita sudah di Winbox-nya. Untuk konfigurasi dasar, kita bisa melakukan yang namanya manajemen MNDP, yaitu merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan mikrotik. Caranya adalah kita ke menu IP, lalu naik board. Kita cari naik ini dah. Nah, di sini kita bisa melihat NICboard-nya. Di sini ada dua menu, NICboard dan Discovery Interface. Untuk mendisable atau menonaktifkan MNDP bisa dilakukan di menu IP, NICboard, terus ini Discovery Interface. Nah, ini kita silang disable ya. Selanjutnya kita bisa melakukan perubahan identitas pada router board, yaitu dengan memilih menu ya, sistem, kita cari identity. Nah, ini dia. Dan di sini nama awalnya mikrotik ya. Coba kita ganti postor ya. Apply, oke. Nah, namanya sudah berganti ya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan soft reset. Pada soft reset ini kita ke sistem ya, terus ke reset configuration. Nah, di sini ada 3 pilihan. Setiap pilihan ini ada fungsinya masing-masing ya. Yang ini keep user configuration ini adalah semua user dan password yang ditambahkan tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password semua akan terhapus. Ini nggak clean ya, masih tersisa user dan passwordnya. Nah, yang dua ini no default configuration, yaitu semua konfigurasi akan di reset atau dihapus tanpa terkecuali dan tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Kemudian yang terakhir adalah do not backup. Semua konfigurasi akan di reset termasuk file backup. Jadi ini semua akan dihapus ya, semua termasuk file backupnya ya. Jadi kalau ingin melakukan soft reset, lakukanlah dengan hati-hati ya, karena setiap pilihan ada fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi user login management. User login management terdapat pada menu sistem. Kita cari user. Nah, di sini kita fokus pada dua kelompok, yaitu user dan groups. User adalah pengguna yang berisi username dan password. Ini pengguna, ada satu admin ya, saya sendiri ini. Defaultnya ini admin. Lalu kemudian group ya. Grup ini merupakan profil pengelompokan user berdasarkan penentuan privilege atau hak izin ya, yang didapat dari suatu user. Dalam hal ini ada 3 user privilege yang dapat disetting sesuai pilihan, yakni full, ini full ya. Full ini user dapat melihat, menulis, dan dapat melakukan konfigurasi dengan bebas. Jadi ini yang paling berkuasa ya. Terus ini red, user hanya dapat melihat isi menu, tidak dapat melakukan konfigurasi. Jadi ini cuma melihat saja ya, nggak bisa ngedit. Kemudian bright, user hanya dapat mengkonfigurasi saja, jadi cuma bisa ngedit doang. Yang red ini nggak bisa lihat hasilnya yang sudah dikonfigurasi tadi. Nah, sekarang kita akan coba bikin grup ya. Haknya apa aja ya. Di sini namanya grup 1. Kita oke saja. Nah, lalu kita akan menambahkan user ya. User 1. Kita kasih hak red ya. Jadi dia nggak bisa konfigurasi, cuma bisa lihat saja, cuma bisa melihat isi menu. Apply, oke. Nah, di sini sudah muncul user 1 ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan tanggal dan waktu. Kita masuk ke menu sistem, clock ya.
Nah, yang ini time ini waktunya otomatis auto detect ya. Jadi kita nggak perlu nulis manual. Nah, kalau di sini kita mencocokkan manual sesuai waktu di daerah kita masing-masing. Selanjutnya kita juga bisa enable, disable atau uninstall paket MikroTik. Untuk mengaksesnya kita ke sistem, terus package. Nah, di sini banyak sekali ya package-nya. Kita bisa enable salah satu, disable salah satu, atau bahkan uninstall, downgrade. Kita cek installation-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat versi dan spesifikasi motherboard. Nah, kita pergi ke menu sistem, lalu resource. Nah, di sini kita bisa melihat spesifikasi dan informasi dari routernya ya. Kita juga bisa upgrade atau downgrade versi OS router boardnya ya. Kemudian kalau sudah mendownload paketnya, kita bisa drop and drag saja. Kita pergi ke menu files ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan backup, restore, dan export import. Ada dua metode dalam menyimpan sebuah konfigurasi. Di antaranya backup dan restore. Lalu yang kedua adalah export dan import. Untuk backup dan restore, kita pergi ke menu files. Nah, di sini ada pilihan backup, ada pilihan restore. Untuk menyimpan settingan konfigurasi kita ya. Nah, untuk export atau import, kita hanya bisa dapat menggunakan fasilitas CLI. Nanti hasilnya di sini ya. Kita kalau ingin ekspor atau import, kita harus menggunakan CLI. Jadi manual ya. Kalau ingin buka CLI, kita new terminal di sini. Nah, kita masuk ke CLI-nya. Untuk sintaks export atau importnya ya. IP address, export file. Filesnya namanya apa ya? Karena saya tadi belum buat nama file yang akan diekspor, jadi saya skip saja. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.